Alhamdulillah, mari kita awali sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wa in khiftum alla tuqsitu yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa sulasa wa ruba' la ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika lakum syai'in minhu nafsan faquluh Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kepunyaan Allah, salawat bertangkikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad wasallam. Dengan tentang bab poligami dalam Islam, ayat yang keempat. Yang ayat yang ketiga dulu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim jikalau kalian menikahinya, nikahilah perempuan yang kalian senangi, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tapi nggak berhenti sampai situ ayatnya. Lalu Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup 1. Au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki, dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu membuat kalian lebih terjaga dari kezaliman. Artinya yang demikian lebih zalim.
Hadirin jamaah dirahmati Allah, ayat yang keempat. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan dari seorang laki-laki kepada perempuan sebagai syarat untuk menikah. Karena syarat menikah ada 7. Masih ingat ya? Syarat menikah ada 7. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya ijab, adanya qabul, adanya saksi, adanya wali, adanya mahar. 7. 1 tidak ada, tidak sah. Maksudnya adalah ya masa calon mempelai kan berarti nggak ada mempelai perempuannya nih. Laki-laki sama laki-laki sah atau nggak nikahnya? Tidak sah, jelas haram, nggak boleh dalam Islam. Dia udah terpenuhi semuanya, kok nggak ada maharnya? Juga nggak bisa, harus semuanya terpenuhi. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagai mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masuk dalam bahasan para ulama tafsir tentang ayat tersebut. Ternyata para ulama tafsir Quran bil Quran yang tadi An-Nisa ayat 3, sekarang dibuka lagi An-Nisa 129. An-Nisa 129 nanti menjadi penjelas bagi An-Nisa ayat yang ketiga. Sudah? Wala tastati'u ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kalian sekali-kali tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Poligami dalam Islam sangat dituntut perihal keadilan. Dan para ulama menjelaskan, adil di sini adalah adil dalam jatah bermalam, adil yang kedua dalam memberi nafkah, adil yang ketiga menghadiahi pakaian, yang keempat rumah maupun kendaraan, tempat tinggal bahasanya. Dan sebagian ulama berpendapat bukanlah dituntut kecenderungan hati untuk adil karena pasti manusia punya kecondongan hati. Lalu beliau menukil hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya siapa istri beliau yang paling berkesan, lalu Nabi menjawab diantaranya adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid. Kenapa? Karena Bunda Khadijah menyerahkan hartanya di saat yang lain menutup, membuka tangannya di saat yang lain menutup. Beliau pertama kali beriman di saat yang lain tidak beriman, dan orang yang paling pertama beriman di atas muka bumi ini adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid. Maka punya kesan tersendiri di hati Rasulullah. Nah, sehingga dari kata itu sebagian orang kadang yang memiliki istri lebih dari satu hanya memperdulikan satu istri dan mengabaikan istrinya yang lain. Ia bermalam lebih lama di rumah istri tersebut dan mengabaikan istri yang lain. Ia memberi nafkah lebih banyak kepada istri tertentu dan menelantarkan istri-istrinya yang lain. Tindakan seperti ini haram dilakukan dan pelakunya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pincang, dan itu sebuah kecacatan yang dapat ditandai pada hari kiamat. Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Sabda Nabi SAW, siapa yang memiliki 2 istri atau lebih lalu dia condong kepada salah satu di antara 2 atau lebihnya, maka ancamannya pada hari kiamat dia akan datang membawa kondisi cacat.
pincang. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan hadis ini sahih. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, dalam Islam itu kita dianjurkan bukan cuma melihat enaknya dari satu sisi saja jemaah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Menikahlah 2, 3 atau 4. Tapi mereka putuskan ayat itu sampai di situ, mereka nggak berani ngelanjutin kalimat Allah berikutnya. Padahal ayat itu belum selesai. Ayat itu belum selesai. Tapi banyak orang motong cuma sampai di sini aja. Harusnya mereka itu melanjutkan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya kalau nggak mampu maka cukup satu. Prinsip bagi siapapun yang hendak menikah, tidak dia melihat kepada yang enaknya saja, tapi dia harus melihat kepada bahayanya kalau tidak mampu berlaku adil. Apa bahayanya? Dibangkitkan dalam keadaan pincang, dibangkitkan dalam keadaan tidak normal. Dan ini bentuk penanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini laki-laki tidak pernah berlaku adil. Bahayanya, ada orang mengambil ayat ini sebagai bentuk nyerang kepada istrinya. Sebagaimana yang kemarin pernah kita bahas, yashtaruna bihi au yashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Dia menjual ayat Allah untuk pemuas nafsunya belaka. Dia menjual ayat-ayat Allah untuk membuat satu pengiyaan terhadap kekeliruan yang selama ini dia lakukan. Selama ini dia udah selingkuh duluan nih. Udah selingkuh duluan, lalu terus kemudian mau nggak mau dia bawa ayat ini kepada, akhirnya selingkuh duluan, terus dia bawa ini kepada istrinya, mau nggak mau istrinya akhirnya terus, kalau kamu nggak tunduk, ini ayat Al-Quran loh, padahal dia udah selingkuh duluan sebelumnya sama perempuan lain. Ini kan namanya orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Apalagi sampai karena ada yang kedua membuat yang pertama akhirnya hancur berantakan. Dia berjuang dari awal dengan istri yang pertama, lalu sebab karena perjuangan mereka berdua Allah karuniai kelebihan dalam bab harta, kelebihan dalam rumah, kecukupan dalam rezeki, kemasyhuran dalam nama yang penuh harum, baik namanya. Terus begitu udah, banyak perempuan-perempuan datang merapat, dia tergoda, dia tergiur, dia sama yang baru. Terus kemudian dengan hal tersebut dia datang kepada istrinya, dia membawa dengan ayat-ayat tersebut, lalu terus kemudian dengan hal tersebut memaksakan dirinya untuk beristri yang berikutnya, padahal istri yang pertama tidak menyetujuinya, atau istri yang pertama sejak awal menikah sudah mensyaratkan untuk tidak demikian. Atas hal tersebut yang terjadi, lalu kemudian rumah tangganya hancur. Hadirin, jadi poligami itu kalau diibaratkan seperti pintu pesawat darurat, dia dibuka saat memang diperlukan, boleh. Tapi kalau bermudah-mudahan untuk sering-sering dibuka, membahayakan penumpang yang ada di dalam pesawat. Kalau memang jalurnya darurat, istrinya mohon maaf mandul, istrinya tidak bisa mengkaruniakan atau istrinya tidak bisa memberikan kepada suami tersebut anak setelah berikhtiar dan segala macam, lalu suaminya menginginkan hadirnya seorang keturunan dengan seizin Allah tentunya, ini dibuka pintu daruratnya tentu saja boleh. Atau istrinya sudah sakit, tidak bisa lalu kemudian biologis dalam bab tersebut, sebab karena sakit parahnya istrinya hanya bisa tergeletak di atas ranjang, maka dibuka pintu darurat tersebut, diperkenankan dalam Islam. Dan ini tentu syariat, boleh, bukan nggak boleh dalam Islam. Tapi sering-sering dibuka, terlalu gampang membuka,
sehingga pesawat yang sedang take off lalu terbang di atas sudah tenang-tenangnya, lagi nyaman-nyamannya menuju kepada satu tujuan, yakni surganya Allah, kok tiba-tiba pintu darurat itu dibuka, kan membahayakan penumpang. Pesawat pun kalau tiba-tiba pintu darurat dibuka dalam kondisi terbang melaju cepat nan kencang, itu bisa membahayakan, bisa jomplang pesawatnya jemaah. Karena ada tekanan angin yang masuk dari pintu darurat yang dibuka dengan sembarangan. Dalam hal ini hadirin, hal yang harus diperhatikan, ini tuh bab tertinggi dalam pernikahan. Gak boleh seseorang dengan bermudah-mudahan main buka pintu tersebut. Padahal satu istri saja dia sudah zalim. Baru punya istri satu aja nafkah tidak pernah dia penuhi. Baru satu istri saja untuk kebutuhan keseharian dia belum bisa menyanggupi. Baru satu istri saja dia sudah sering meninggalkan istrinya, apalagi istrinya saking butuh dirinya di sampingnya, tapi sering ditinggal. Baru satu istri saja kadang sudah gak bisa berbuat adil. Lalu bagaimana lagi kalau ia dititipi amanah yang lebih dari satu? Sekali lagi ya jamaah, ini syariat Allah. Di denial gak boleh, haram karena memang syariat Allah. Tapi digampangkan juga gak boleh, karena nanti membahayakan orang yang melakukan. Kalau dia berbuat zalim, itu bahaya buat diri dia sendiri. Dan sabda Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat zalim, kezalimannya akan menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Siapa yang berbuat zalim, gelap pada hari kiamat. Orang-orang yang zalim akan mendapat kegelapan yang sangat amat pada hari kiamat. Al-Azim Abadi mengatakan, siapa yang memiliki dua istri lalu dia tidak bisa berbuat adil terhadap keduanya, ia cenderung kepada salah satunya, tidak pada yang lain, maka satu sisi badannya pada hari kiamat akan mengalami kelumpuhan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita juga perlu merenungi bahwa ayat ini itu kadang sering digunakan sebagai ayat ini tuh sering digunakan sebagai ayat untuk membenarkan perilaku keliru seseorang. Padahal ayat ini ayat yang mulia dan kita tahu setiap Al-Quran itu isinya ayat-ayat mulia. Tapi kadang na'udzubillah udah terlanjur selingkuh, berlindungnya dengan ayat tersebut. Ini gak benar nih. Atau dia menikah dengan cara sembunyi-sembunyi sedangkan istri pertamanya gak tahu. Sedangkan dalam Islam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, aulim walau bisyatin. Rumus prinsip dasar pernikahan itu aulim, umumkan, walau bisyatin, walaupun dengan menyembelih satu ekor domba. Gimana bisa kok ada orang menikah tapi dengan caranya sembunyi-sembunyi? Itu berarti tidak menjunjung tinggi apa yang Nabi telah tauladankan. Nabi bilang, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aulim, umumkan. Lalu kemudian sebagian atau segelintir pihak sembunyi-sembunyi dari istri pertamanya. Asas dasarnya kan dalam hal ini ibadah. Ibadah mana yang dilakukan yang terus kemudian dia sembunyi-sembunyi sehingga membuat yang pertama tidak tahu? Ibadah dalam hal tersebut tentu nggak diperkenankan karena asasnya diumumkan. Harus diumumkan. Kok malah sembunyi-sembunyi? Apalagi ternyata nikahnya tidak diakui secara agama. Diakui nggak secara apalagi nikahnya tidak diakui secara negara. Diakui kok secara agama. Iya, tapi ternyata walinya nggak datang. Walinya pun tidak tahu bahwa ternyata perempuan ini dijadikan yang kedua oleh laki-laki tersebut. Setelah itu dia nggak berbuat adil dalam jatah bermalam, lebih condong kepada yang muda daripada yang tua. Misalkan kalau dia mempunyai istri yang muda,
Lalu terus kemudian lebih daripada itu dalam perihal nafkah juga nggak adil. Lalu mulailah dia berbuat zalim. Istri pertamanya sering ditinggal karena lebih sering dia membersama yang kedua. Belum lagi nanti bagaimana seorang istri pertama itu mendapatkan kezaliman dari suaminya yang tiba-tiba lost kontak, suaminya pergi, nggak pernah meninggalkan kabar lagi. Jadi hadirin, ini ayat ini tuh bukan untuk bermudah-mudahan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tapi karena lebih kepada Allah yang paling tahu perihal hamba-hambanya. Allah tahu jumlah nanti perempuan itu akan lebih banyak daripada laki-laki. Allah tahu nanti akan ada penyimpangan yang laki-laki sama yang laki-laki, sehingga menambah lagi jumlah kurangnya laki-laki yang bisa menikahi wanita yang ada di atas muka bumi ini. Karena semakin banyaknya 1:5, kalau ditambah yang hombreng-hombreng bisa 1:8 jemaah, atau bahkan bisa lebih daripada itu. Allah sang pembuat syariat yang paling tahu. Tapi tidak juga lantas kemudian membuat kita bergampang-gampang ria, bermudah-mudahan untuk dikit-dikit bilang ya udah aku mau nikah lagi, dikit-dikit bilang ya udah aku mau nikah lagi. Padahal seorang perempuan itu harusnya dijaga oleh suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Sabda Nabi, kalian itu kalau punya istri, jaga istri kalian khairan, sebaik-baiknya penjagaan. Istausu bin nisa, pergaulilah istri kalian, bergaulah kalian dengan istri kalian khairan, dengan sebaik-baik pergaulan. Ini satu aja belum selesai, udah gaya mau lanjut yang berikutnya. Nafkah kepada yang pertama aja belum tuntas, sudah bergaya mau yang berikutnya. Gak boleh seseorang itu berbuat zalim kepada istrinya. Kalau satu istri saja sudah banyak zalimnya, apalagi dua. Makanya hal tersebut sangat ditekankan dalam kalimat berikutnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Alhamdulillah. Ya dikumulai balakum. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu. Takar kemampuan. Cukup satu kalau memang tidak mampu berlaku adil. Satu, dijaga yang baik, dirawat yang baik. Karena istri mukminah salihah itu mahal luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia, ad-dunya mata' wa khairu mata' al-mar'ah salihah. Dunia ini isinya hanya perhiasan. Dan kalau kamu punya istri salihah, kamu sudah punya perhiasan terbaik di atas muka bumi ini. Artinya istri mukminah salihah itu udah luar biasa hadirin. Dan Nabi SAW, beliau SAW lama menikah monogami, memiliki istri yang satu, dibanding poligaminya Rasulullah SAW. Kan lebih lama sendirinya. Artinya lebih lama Rasulullah SAW dengan istri yang satu daripada yang poligami. Siapa beliau? Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bunda Khadijah luar biasa menemani membersamai Rasulullah SAW. Dalam bab ini Bunda Khadijah sangat mencintai Rasulullah, Rasul pun juga sangat mencintai Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi konsekuensinya juga harus dipertimbangkan hadirin. Bukan malah terus kemudian kita berlindung di balik ayat yang menguntungkan diri kita dan mencelakai pihak lain. Ayat Al-Quran itu harus berlaku syumuliyatul Islam, menyeluruh. Jangan sampai kemudian ada ayat-ayat ini ditunggangi dari kepentingan-kepentingan tertentu untuk pemuas nafsu syahwatnya, untuk pemuas dunianya. Padahal tidak untuk itu ayat tersebut dihadirkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Maka
melihat hal ini harus dengan syumul, sempurna, menyeluruh. Suami yang tidak mampu berbuat adil secara sempurna kepada para istrinya karena adil melazimkan keadilan, hal cinta condong kepada salah satunya pasti, kemudian amalan sebagai konsekuensinya berbuat adil secara sempurna untuk semua itu amatlah tidak mudah. Oleh karenanya Allah akan memaafkan kalau ada di antara mereka yang mana mereka tidak ada keadilan dalam hatinya, tapi Allah tidak kemudian menggampangkan bagi mereka yang zalim kepada salah satu di antara keduanya. Jadi begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Syekh As-Sa'di melanjutkan, untuk masalah nafkah, pakaian, pembagian malam semacamnya hendaklah suami berbuat adil, namun dalam kecintaan tentu saja hati punya kecondongannya masing-masing. Maka dalam hal ini keadilan sangat dibutuhkan. Tidak perlu memperturutkan hawa nafsu, tapi tentu saja dalam hal ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu di sini nafsul lawamah, nafsus sayyi'ah. Nafsu yang lebih condongnya kepada keburukan. Jangan sampai karena memuaskan nafsu semata merusak yang sudah ada. Karena nafsu semata menelantarkan anaknya. Bagaimana seorang suami yang menelantarkan anaknya? Dosa besar. Apalagi seorang suami yang dia punya tanggung jawab nafkah. Misalkan dia menikah dengan istri kedua, dengan istri pertama sudah punya anak 5. Lalu dia bercerai. Kan 5 anak ini tanggung jawabnya adalah nafkah dari suaminya toh. Lalu suaminya abai, dosa besar. Dosa besar seorang suami yang mengabaikan nafkah kepada anaknya. Gak bisa hadirin. Seorang suami ini harus menafkahi buah hatinya. Walaupun istrinya sudah dia ceraikan. Istrinya gak lagi tanggung jawab dia, tapi anak-anaknya tanggung jawab dia. Tapi karena sudah ada yang kedua sehingga membuat konsentrasinya terbagi. Lalu terus kemudian dia mengabaikan anak-anaknya, berbuat zalim kepada anak-anaknya, dan dosa besar seorang suami mendapati hal tersebut. Lagi-lagi hadirin, ini bab tertinggi dalam sebuah pernikahan. Jangan bermain di ranah yang kita bisa hancur di sana. Kalau memang kita tidak mampu, udah sebaiknya cukup satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu, cukup satu. Dan hadirin, sebenarnya kan kunci keberhasilan kita ada pada konsistensi dan bagaimana apiknya kita kepada sesuatu. Artinya, kalau Anda punya istri satu, lalu Anda benar-benar maksimal membersamainya, menafkahinya, totalitas mencintainya, anak-anak dirawat dengan baik, diperlakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan, boleh jadi Allah hadirkan keberkahan dalam rumah tangga tersebut sehingga rumah tangga tersebut akan dikaruniai kemudahan-kemudahan dalam mencapai apa yang diinginkan. Kan hidup kita tentang hal itu kan? Apa sih yang membuat kita ini selama ini nggak meraih keberhasilan? Boleh jadi kita itu nggak apik merawat sesuatu, nggak dalam, kurang konsisten, kurang tekun, kurang istiqomah terhadap sesuatu. Makanya membuat kita jadi orang yang biasa-biasa aja, karena kita kutu loncat. Ini belum selesai, loncat ke sini. Ini belum selesai bidangnya ditekuni, pindah bidang lagi. Bidang ini nggak tekuni, pindah bidang lagi. Lawang Bruce Lee aja pernah bilang, aku nggak takut sama orang yang mempelajari 10.000 tendangan. Aku nggak takut. Tapi yang aku takutkan adalah melawan seseorang yang mempelajari satu jenis tendangan tapi 10.000 kali latihan. Kata-kata Bruce Lee ini kalimat simpel, sederhana, tapi kalau mau didalami ya hebat jemaah. Bruce Lee itu nggak takut sama orang yang mempelajari 10.000 jenis tendangan, tapi yang beliau takutkan adalah melawan seseorang yang mempelajari satu jenis tendangan tapi 10.000 kali dia ulang. Itu bahaya. Artinya kita nih
Kalau dengan satu istri lalu diapii, diajeni, dimuliakan, dinafkahi, mulia atau hadirin? Mulia jemaah. Lah kalau terus kemudian yang kedua hanya untuk membuat malah menyia-nyiakan salah satu di antara keduanya, berbuat zalim kepada salah satu di antara keduanya, lalu meninggalkan satu di antara keduanya, lalu anak-anaknya terlantar karena mendapatkan orang tua yang broken home, tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan figur dari ayahnya. Berat loh hadirin. Seorang ayah yang meninggalkan anak-anaknya, tidak mendidiknya, tidak memberikan nafkah kepadanya. Ingat Sayyidina Umar pernah mengatakan mereka adalah orang tua yang durhaka. Wahai Umar, anakku durhaka. Sebentar, panggil anakmu. Dipanggil anaknya. Wahai anakku sayang, kamu kata bapakmu durhaka. Apa benar kamu durhaka? Anak ini bilang, wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku tidak pernah mengajariku Al-Quran, ayahku tidak pernah mengajariku hadis Nabi, ayahku tidak pernah menafkahiku, ayahku tidak pernah mendidikku, dia selalu pergi tidak jelas ke sana kemari. Maka kata Sayyidina Umar, apa? Kalau begitu kamu yang durhaka kepada anakmu. Jadi bukan cuma ada anak durhaka sama orang tua, tapi ada orang tua juga yang durhaka kepada anaknya. Apalagi ya Allah, namanya manusia kadangkala jemaah, kalau sudah ditutup matanya dengan cinta, dunia serasa milik berdua. Apalagi masa puber yang kedua. Dalam ilmu psikologi itu masa puber pertama umur 15 sampai 25, masa puber kedua umur 40 sampai umur 45 tahun. Umur 40 masa puber kedua, tertarik dengan lawan jenisnya, membuka pintu-pintunya, mengarah kepada perbuatan itunya, mulai dari chattingan-chattingannya, lalu terus kemudian selingkuhnya, lalu terus kemudian sudah begitu baru berkedok pakai ayat-ayat An-Nisa ayat 3. Ini kan namanya kurang ajar hadirin. Lawang dia selingkuh lalu kemudian berkedok dengan ayat tersebut, sama kayak mohon maaf koruptor. Pas korupsi dia nggak pernah pakai peci, begitu ketangkep pakai tersangka KPK baru pakai peci. Penjahat jemaah. Begitu korupsi dia nggak berjilbab, lah begitu sidang pakai jilbab. Yang di framing ini wanita muslimah taat tapi korupsi, lah. Jadi yang jelek syariatnya, lah syariat mah mulia jemaah. Catat sekali lagi bahwa ayat Allah An-Nisa ayat 3, An-Nisa 129, ayatnya mah mulia. Islam mulia dan gak ada yang bisa merendahkannya. Islam tinggi dan gak ada yang bisa menjatuhkannya, gak ada yang bisa menghinakan dan merendahkannya. Tapi sifat manusia yang menggunakan ayat-ayat tertentu untuk memuaskan nafsu syahwatnya semata tanpa berpikir panjang dalam perihal keadilannya, itu yang kadangkala membuat PR besar. Kalau ayatnya mah mulia, jangan direndahkan. Gak boleh ditolak juga, gak boleh didinai juga, karena ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang, PR itu di situ gitu loh jemaah. Islam mengajarkan kebersihan, tapi kadang segelintir pihak yang mengaku Muslim tidak menjunjung tinggi kebersihan. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan, tapi sebagian pihak justru malah kadang-kala menghinakan sebagian pihak yang lain. Nah, itu yang jadi PR besar tuh di situ hadirin. Jadi perihal bab tersebut ini jangan diambil enaknya saja tanpa memikirkan yang berkepanjangan terhadap berlangsungnya kehidupan rumah tangga seseorang. Iya benar kalimatnya, fankihu, maka nikahilah ma tabalakum, sesuai dengan apa yang kalian senangi, minan nisa, dari perempuan, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, namun Allah melanjutkan, kalau jelas-jelas kalian tidak akan pernah mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu. Au ma malakat aimanukum, atau kepada hamba sahaya perempuan yang kalian miliki,
Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim. Allah tuh ayat ini tuh karena Allah sayang kepada hambanya. Hambanya itu diperingatkan sama Allah. Dzalika adna alla ta'ulu. Supaya kamu enggak zalim, kamu satu aja ya. Kalau emang kamu mengetahui dirimu berpotensi berbuat zalim, kalau kamu menikah lebih daripada satu, maka kamu satu aja ya. Alla ta'ulu, supaya kamu enggak zalim, supaya kamu enggak melukai anak-anakmu, supaya kamu tidak lepas tanggung jawabnya terhadap keluargamu. Satu, jaga amanah Allah baik-baik. Istri dijaga yang baik, anak-anak dijaga yang baik, dan itu amanah Allah Subhanahu wa taala buat setiap laki-laki yang Allah titipkan kepadanya. Dia menjadi kepala rumah tangga, dia menjadi ayah dari buah hatinya. Harus dijaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di ayat berikutnya, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Memberikan mahar dalam Islam itu adalah syarat sahnya dalam suatu pernikahan. Dan mahar itu diberikan oleh suami kepada calon istrinya, kepada istrinya dengan sukarela. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagai dari mas kawin itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah. Berarti mahar itu sejatinya milik siapa? Mahar itu mutlak milik istri. Namun karena sudah berumah tangga, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, suami pun juga boleh menikmati mahar tersebut. Contoh, maharnya misalkan berupa sejadah. Apakah berarti yang boleh pakai sejadah itu cuma istri doang? Enggak, suami juga boleh pakai sejadah tersebut. Alhamdulillah. Mahar harus ada dalam pernikahan. Ketentuan mahar itu yang bisa dinikmati oleh sang istri, karena nanti istri itu harus menikmati mahar yang diberikan. Boleh nggak mahar itu berupa hafalan Al-Quran? Boleh, dengan catatan seorang suami mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Contoh, saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman dibayar tunai. Ketika hafalan Ar-Rahman sebagai mahar, maka seorang suami wajib mengajari surah Ar-Rahman kepada sang istri, dengan sang istri sampai bisa menghafalnya, mengamalkan inti-inti dari surah Ar-Rahman. Karena namanya mahar itu harus diterima oleh sang istri. Makanya kalau Nabi memberitahu tuh, Nabi lebih condong kepada bukan hafalan Quran, tapi Nabi lebih condong kepada barang. Makanya dalam hadis Bukhari, hadis Muslim yang dulu pernah kita bahas juga dalam Riyadhus Shalihin, Nabi bersabda, walau khatama min hadid. Coba kamu cari deh mahar, walaupun cuma cincin yang terbuat dari besi, coba cari deh. Artinya mahar itu yang bisa diberikan kepada sang istri, walaupun cuma cincin dari besi. Walau khatama min hadid, walau cuma cincin dari besi, ambil, jadikan itu mahar, serahkan kepada istrimu. Karena seperti itu esensi mahar. Nah sekarang ini ada mahar, misalkan mahar berupa uang tapi uang kuno. Boleh nggak sih sebenarnya mahar berupa misalkan nikahnya tanggal cantik 2022 misalkan gitu, 2 Februari 2022 22202, maka nanti jadi 222.022 rupiah. Itu bagaimana? Lalu dipigura dan segala macam. Kalau secara umumnya boleh, tapi kalau menimbang kemubaziran dari uang yang hanya dipakai sebagai pajangan, maka alangkah lebih baiknya kalau uang itu bisa dimanfaatkan oleh sang istri. Sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini uang kuno ya, uang kuno itu kan jadi koleksi dan segala macamnya. Iya, tapi nominalnya sedikit ya, nggak ada masalah. Nominalnya misalkan
1.000, 2.000 nggak ada masalah. Tapi kalau udah sampai nominal nanti 200.000 bahkan lebih daripada itu, akan jauh sangat lebih bermanfaat jika uang tersebut tidak hanya sekedar jadi pajangan yang dibingkai, dibentuk apa gitu, melainkan uang itu juga dimanfaatkan, bisa bermanfaat. Daripada hanya sekedar jadi bingkai, lebih baiknya lagi kalau misalkan uang tersebut dimanfaatkan untuk sedekah. Ada orang yang membutuhkan. Sekali lagi ya jamaah, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubazir itu temannya syaitan. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang demikian. Baik jamaah yang dirahmati Allah, lalu ada sedikit tambahan ini tentang bab yang sama. Nabi SAW juga pernah bersabda, hadis dalam riwayat Abu Daud, yang mana kata Nabi SAW, sungguh laki-laki mana saja yang dia tidak berbuat adil dalam rumah tangga ketika dia memiliki 2 orang istrinya, sungguh dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya miring. Ini juga penghinaan bagi seseorang yang tidak mampu berlaku adil dalam rumah tangganya ketika nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa tentang kesenangan semata yang didapatkan, tapi juga harus mempertimbangkan tentang bagaimana keadilan yang diperlakukan atau yang dia lakukan, dan bagaimana nyamannya atau lebih tepatnya kepada bagaimana rumah tangga tersebut bisa menjadi rumah tangga yang penuh manfaat dan maslahat bagi banyak umat, melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang dengannya lahir mujahid-mujahid fi sabilillah insyaallah. Bukan justru malah dengan syariat itu menghancurkan satu keadaan rumah tangga sebab kehadiran orang yang berikutnya, sehingga tidak terciptanya perilaku adil di dalam rumah tangga. Dalam bab ini juga tidak terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga karena faktor menjalankan syariat inginnya kan ibadah ya, ibadah itu kan inginnya berpahala, tapi malah menciderai apa yang harusnya berpahala itu sendiri. Waliyadzubillahi min dzalik. Saya kembalikan kepada pribadi masing-masing, semua penyimak, pendengar, pemirsa yang ada di TikTok, YouTube, Instagram. Bab ini seperti yang tadi diutarakan, jangan menggampangkan bab ini karena ini bab tertinggi dalam pernikahan. Pikirkan berulang kali, dan kalau memang dirasa satu saja Anda belum cukup adil untuk membersamainya, belum cukup adil untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya, maka alangkah baiknya Anda untuk merawat dengan baik satu istri yang Allah karuniakan dan anak-anak yang Allah titipkan dalam rumah tangga Anda. Dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, jadikan sebaik-baiknya rumah tangga, sebaik-baiknya anak, tumbuh mereka dalam kesalihan, tumbuh mereka menjadi pribadi yang berakhlaknya mulia, akhlaknya akhlakul karimah, akhlaknya mulia, santun. Lalu istri Anda pun juga mendapatkan kasih sayang dari Anda sebagai seorang suaminya, kasih sayang yang penuh dengan romantisme, karena Nabi pun juga sampai tuanya romantis. Maka itu akan jauh lebih baik daripada yang menghancurkan. Tapi kalau Anda mungkin qadarullah masya punya pertimbangan lain, itu kembali kepada kemampuan diri Anda masing-masing, dan kita yang paling tahu kondisi kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ini yang dapat didiskusikan. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isi kontennya adalah tentang video-video pendek dakwah kami, silakan teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Ada yang mau didiskusikan? Fadhal hadirin. Baik, kalau nggak ada kita akhiri dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.